Kali ini kita akan membahas tentang problematika atau permasalahan yang terjadi pada komputer, yaitu mengapakah komputer itu mati mendadak atau tiba-tiba mati ketika sedang dioperasikan. Hal ini sering terjadi pada komputer-komputer ya, baik itu komputer tipe desktop yang biasa dipakai di kantor-kantor itu, atau pada laptop, atau pada server, sama saja. Ini sering terjadi pada komputer yang semacam itu yang sudah berumur lama, misalnya sudah berumur 1 tahun, atau 2 tahun, atau lebih, dan dia sering dipakai. Awalnya dia normal-normal saja, suatu saat dia akan mengalami semacam tadi, yaitu komputer itu mati secara mendadak. Jadi awalnya sih tidak semacam itu. Jadi awalnya itu biasanya ketika komputer baru dinyalakan, kemudian komputer masuk sistem operasi, misal sistem operasi Windows, misalnya gitu ya, dia masuk ke situ, kemudian operator mengoperasikannya. Tak lama kemudian komputer merestart sendiri. Nah, ketika dia merestart sendiri, tentu dia akan masuk ke sistem operasi lagi. Nah, setelah masuk ke sistem operasi, ke Windows-nya tadi ya, oleh operator dioperasikan lagi. Terjadi ngerestart lagi. Begitu seterusnya terjadi berulang-ulang. Awalnya semacam itu. Kalau hal ini dibiarkan, maka suatu saat nanti terjadinya tidak begitu lagi, yaitu ketika komputer baru dinyalakan, kemudian komputer masuk sistem operasi Windows, sang operator mengoperasikannya, komputer tiba-tiba mati. Tidak lagi restart sendiri. Nah, salah satu penyebab mengapa komputer itu terjadi semacam itu, restart sendiri atau mati secara mendadak tadi, itu karena mulai mengeringnya pasta pada permukaan prosesornya, atau mulai berkurangnya pasta pada permukaan prosesor. Mengingat dia sudah dipakai sekian lama seperti itu. Kurangnya pasta inilah yang mengakibatkan komputer menjadi semacam tadi, nge-start sendiri atau mati secara mendadak. Cara penanganannya simpel ya, sederhana. Bersihkan sisa-sisa pasta yang ada pada permukaan prosesor. Misalnya dengan tisu semacam ini, bersihkan di sini. Nah, kemudian bersihkan pula sisa-sisa pasta yang ada pada bagian bawah HSF-nya, heatsink and fan ini, di bagian bawah ini. Setelah dibersihkan dan bersih, maka berikanlah pasta yang baru pada permukaan prosesor ini. Contoh pasta ini ya, saya punya pasta ini. Ini harga murah ya. Ini contoh yang berikutnya yang harga murah. Kalau mau berikan pasta yang kualitas tinggi ya, tentu harganya akan lebih mahal ya. Itu akan lebih baik. Nah, berikan pasta pada permukaannya. Nah, setelah itu pasangkan kembali HSF-nya. Tentu pasangkan dengan yang rapat ya, yang rapat betul gitu. Dengan cara ini aja biasanya komputer sudah bisa bekerja normal seperti sedia kala. Pada komputer server sama seperti itu. Pada yang laptop sama, cuma kalau laptop itu kan tadi bentuknya beda ya. Ini kan prosesornya kayak begini kalau laptop. Jadi disinilah yang dikasih pasta tadi di atas core, ini namanya core ya. Di atas core ini, kemudian apa ini heatsinknya, nanti dia akan semacam ini, sama aja. Jadi seperti itu cara penanganannya. Nah, sekarang mengapa komputer itu bisa merestart sendiri atau mati secara mendadak kalau kekurangan pasta? Itu ceritanya semacam ini. Perhatikan ini, prosesor ini miliknya laptop ya. Pada bagian tengah ini terdapat chip. Chip ini yang dikenal dengan nama core. Sebetulnya yang disebut otaknya komputer, yang berpikir, yang bekerja itu ya core ini nih. Kalau yang hijaunya ini enggak kerja, yang kerja ya hanya core-nya. Dia itu ketika pertama kali dinyalakan, maka panasnya bukan main ini. Kalau panas itu dibiarkan dan panas itu berlebihan di sini, maka prosesor tidak akan bekerja sempurna, yang mengakibatkan komputer itu menjadi restart sendiri atau mati secara mendadak tadi. Nah, prosesor
yang panasnya sudah berlebihan, yang tidak bisa ditoleransi lagi, itu dikenal dengan nama overheating, yaitu artinya panas yang berlebihan. Nah, pada prosesor tipe desktop atau server, di atas core ini ada logam penutup, semacam ini nih bentuknya nih. Logam penutup ini yang dikenal dengan nama IHS, atau kependekan dari Integrated Heat Spreader, ya disingkat IHS. Nah, panas tadi itu akan disalurkan ke IHS ini, sehingga IHS ini fungsinya salah satunya adalah membantu penyebaran panas, menyerap panas yang ada pada core. Kemudian panas yang ada di sini akan diserap oleh HSF ini, heatsink and fan ini. Ini kan nanti nempel begini nih, ya, nempel kayak gini akan diserap di sini, dan di antara permukaan prosesor dengan bagian bawah heatsink kan ada pasta. Pasta ini nanti yang membantu transfer panas, penyaluran panas dari prosesor menuju ke HSF-nya ini. Nah, akibatnya HSF ini menjadi panas. Nah, panas yang pada HSF ini akan dibuang ke udara dengan cara dikipas semacam ini. Ini kipasnya nih. Nah, dengan demikian HSF menjadi mendingin dan bisa menyerap panas dari prosesornya. Dengan cara seperti ini, maka transfer panas dari core prosesor menuju ke heatsinknya kemudian dibuang ke udara akan terus berjalan. Dengan seperti ini, prosesor ini tidak akan mengalami overheating. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, mengapa keringnya pasta atau kurangnya pasta bisa mengakibatkan overheating pada prosesor? Nah, itu bisa dijelaskan semacam ini ya. Kalau kita lihat permukaan prosesor ini, pada HIAS-nya ini rata. Ini juga demikian, tampaknya rata. Namun kalau Anda lihat dengan peralatan tertentu yang diperbesar sampai sekian kali begitu, ternyata permukaannya nggak rata. Itu bisa saya gambarkan seperti pada papan tulis ini. Nah, andaikan ini heatsinknya dan ini prosesornya, kemudian ini dilekatkan semacam ini. Ternyata pada bagian heatsink bagian bawahnya ini permukaannya nggak rata. Kayak seperti ini, saya gambarkan kayak gini, nggak rata. Nah, begitu juga pada permukaan atas prosesor, pada HIAS-nya tadi, yaitu pada bagian ini, ternyata dia tidak rata, dia semacam ini. Nah, akibatnya perlekatan antara permukaan prosesor dengan heatsinknya hanya terjadi di titik-titik tertentu. Ini seperti ini nih, terjadi di titik tertentu ini, perlekatannya. Dan disitulah terjadi transfer panas. Sedangkan pada ruang-ruang kosong ini nggak terjadi transfer panas. Akibatnya panas yang dari prosesor ke menuju ke heatsinknya tidak terjadi sempurna karena di sini transfernya terjadi di titik-titik tertentu saja. Nah, untuk itu maka diberikan pasta ya, pasta yang dioleskan pada permukaan prosesor itu. Nanti kalau ada pasta, sehingga yang kosong-kosong ini akan tertutup oleh pasta, semacam ini misalnya. Nah, ini saya gambarkan. Nah, dia akan tertutup oleh pasta semuanya. Nah, pasta ini sebenarnya adalah sebuah konduktor. Ini sebuah konduktor, penghantar panas yang baik. Nah, dengan adanya pasta ini, maka panas yang ada pada prosesor akan disalurkan ke heatsinknya. Jadi pasta ini membantu penyaluran panas. Dengan demikian, panas pada permukaan prosesor itu akan cepat tersalurkan ke sana. Dengan demikian, tidak sampai terjadi overheating pada prosesornya tadi. Nah, hal-hal yang bisa mengganggu proses transfer panas dari prosesor ini menuju ke heatsinknya itu bisa mengakibatkan komputer menjadi restart sendiri atau mati mendadak karena prosesornya ini overheating. Jadi kalau transfer panas terganggu, itulah yang terjadi. Nah, apa saja yang bisa mengganggu itu? Salah satunya apabila pastanya sudah mulai mengering atau berkurang. Ya otomatis nanti transfer panas tidak bisa berjalan sempurna ya ke sana karena banyak lubang-lubang yang nggak bisa itu menyalurkan panas tadi. Itu kalau kekurangan pasta atau kalau pastanya mengering. Nah, penyebab lainnya masih banyak. Misalnya kayak gini. Pemasangan HSF ini yang kurang rapat pada motherboardnya. Kalau dia kurang rapat,
nanti perlekatan antara prosesor ini dengan HSF-nya ini tidak terjadi sempurna, ada renggang. Kalau ada renggang, maka transfer panas itu tidak akan terjadi dengan lancar. Akibatnya prosesornya terjadi overheating karena panasnya nggak bisa terbuang dengan sempurna, kayak begitu. Nah, penyebab yang berikutnya, penyangga ini retak, penyangga HSF ini. Kalau dia retak, nanti akan mengakibatkan ada celah ya, perlekatan antara prosesor dengan HSF-nya. Nah, ini juga bisa mengganggu proses transfer panas, akibatnya terjadi overheating pada prosesor. Setiap prosesor overheating, terjadinya semacam itu. Kalau nggak restart sendiri, ya mati secara mendadak. Kalau ini rusak, gantilah dengan HSF yang baru. Kalau kurang rapat, ya rapatkan dulu. Itu pengendaliannya mudah semacam itu. Nah, kadangkala kipas pada bagian atas HSF ini mulai lamban atau mungkin rusak, malah mati, kayak begitu. Kalau lamban, kadang-kadang dia dibersihkan aja sudah bisa berjalan sempurna ya, karena kotor aja. Tapi kadang-kadang lamban itu karena memang dia sudah menuju ke arah kerusakan. Apalagi kalau sampai mati. Nah, itu harus diganti. Sebab kalau tidak, nanti panas terkumpul di heatsinknya ini. Akibatnya dia tidak bisa menyerap panas dengan sempurna dari prosesor. Prosesornya terjadi overheating. Semacam itu. Dan apalagi penyebabnya? Sebenarnya penyebabnya banyak ya. Komputer itu restart sendiri atau mati secara mendadak, itu penyebabnya banyak. Ya, nanti contohnya PSU, power supply yang kekurangan daya atau power supply yang sudah mulai rusak juga akan mengakibatkan komputer restart sendiri atau mati secara mendadak. Kemudian software ya, Windows yang rusak atau program aplikasi rusak, itu bisa mengakibatkan komputer restart sendiri, tapi tidak akan mati mendadak kalau itu ya. Atau ada perangkat yang konslet, entah motherboardnya atau PSU-nya, itu bisa mengakibatkan komputer mati mendadak. Kalau konslet itu bukan restart ya, mati mendadak. Dan masih banyak penyebab lainnya. Itu nanti akan kita bahas pada sesi-sesi selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Kita ketemu pada sesi berikutnya.